Jadi kalau kita melihat orang yang disertai oleh Tuhan, ciri khasnya Daud disertai, berhasil, dikasih oleh orang lain, kemudian ada kuasa yang bertambah, ada otoritas yang diberikan. Waktu Tuhan menyertai Yusuf juga memiliki ciri khas yang sama. Coba saudara lihat Kejadian 39 ayat yang kedua. Kejadian 39 ayat yang kedua. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang apa? Selalu berhasil dalam pekerjaannya. Selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikan apa? Kuasa atas rumahnya. Saudara lihat ada 3 kata kunci di sana. Nah, bisa di full screen aja, nah. Itu di ayatnya, sebelah kanan atas itu. Nah, kan enak lihatnya, nah. Oke, sebentar ya. Oke, kita lihat kata kunci yang sama. Kalau saudara lihat di ayat yang kedua, Yusuf disertai Tuhan, maka apa yang terjadi? Selalu berhasil dalam pekerjaannya. Yusuf disertai oleh Tuhan, apa yang terjadi? Dia dikasihi oleh tuannya. Yusuf disertai Tuhan, apa yang terjadi? Dia diberi kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Saudara, luar biasa sekali. Jadi ada ayat-ayat yang lain yang saya bisa tunjukkan kepada saudara yang lebih banyak lagi, tapi karena waktu saya tidak mau fokus ke sana. Jadi ingat, orang yang disertai Tuhan, dia akan berhasil. Amin. Orang yang disertai oleh Tuhan, dia akan dikasih oleh orang-orang sekitarnya atau atasannya, dan dia akan diberikan otoritas, diberikan kuasa dalam kehidupannya. Itu yang terjadi ketika orang disertai oleh Tuhan. Nah, tapi kalau orang berkata, aku disertai Tuhan, tapi dia kacau hidupnya, orang-orang benci sama dia, dan sebagainya. Nah, ini tanda tanya, saudara. Jadi penyertaan Tuhan tidak menjadikan kita seorang yang gagal. Penyertaan Tuhan tidak menjadikan kita seorang yang pasif, tapi menjadikan kita orang yang berhasil untuk kita memuliakan nama Tuhan. Waktu saya merenungkan ini, wow, ada kuasa, ada otoritas yang diberikan, berarti saudara dan saya akan menerima kepercayaan demi kepercayaan yang Tuhan berikan, karena saudara mengerti kebenaran demi kebenaran. Amin. Saudara begini, hati-hati dengan kalimat yang begini. Kan kita disertai Tuhan bukan karena perbuatan kita. Betul? Karena dia baik, karena dia menyertai kita. Tapi saudara tahu tidak? Orang yang menerima penyertaan Tuhan, yang mengalami Kristus, pasti dari lahirnya mengalir aliran-aliran kehidupan yang menghasilkan buah-buah yang luar biasa. Kan banyak kan, kayak misalkan kita baca-baca buku tentang kasih karunia, kita dikasih bukan karena perbuatan kita. Jadi perbuatan kita tidak mempengaruhi kasih Allah kepada kita. Jadi gitu kan? Jangan sepenggal di sana. Ingat, orang yang mengalami kasih karunia, dari dalam hidupnya akan mengalir kasih kepada Allah, kasih kepada sesama. Gitu ya. Jadi jangan saudara hanya ambil sepenggal, satu titik ekstrim. Saya percaya ketika kita terus Tuhan bukakan kebenaran ini, saudara, hidup kita ini menjadi powerful. Orang yang mengalami kasih karunia Tuhan akan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, pikiran, dan perasaannya, dan seluruh hidupnya hanya untuk Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan yang berlimpah dalam kehidupannya. Bukan kita mengasihi Tuhan dalam segenap hati, pikiran, dan kekuatan supaya mendapatkan kasih karunia Tuhan. Itu perbedaannya. Karena kasih karunia Tuhan yang berlimpah, kita sudah nggak ingin apa-apa. Yang kita inginkan hanyalah Dia. Yang kita inginkan hanyalah melakukan kehendaknya Dia. Yang kita inginkan hanyalah ingin menyenangkan hatinya, melayaninya, menangkap isi hatinya, dan hidup di dalam panggilannya sampai mati dalam panggilannya. Itu orang yang mengalami kasih karunia Tuhan. Saudara, kadang ada sebagian sepenggal ini yang berbahaya, saudara, dan itu di Zoom, saudara. Ketika kita hidup dalam kasih karunia Tuhan, ketika kita menyadari Immanuel, Allah beserta kita, saudara. Bukankah saudara merasakan, semakin kita mengerti kebenaran kasih karunia, bukankah kita merasakan hati kita ini semakin berkobar-kobar? Kalau hati kita tidak semakin berkobar-kobar, ada yang salah dengan kebenaran tentang Kristus yang kita alami.
Karena kebenaran tentang Kristus itu membuat hati kita berkobar-kobar. Lebih gila lagi. Dan tanda petik gilanya ya, bukan gila stres, depresi. Tapi benar-benar all out rasanya. Saudara, cinta akan Tuhan itu menghanguskan kita, membakar hati kita untuk melayaninya. Immanuel, Tuhan beserta kita. Ketika ada masalah, kita tidak pernah menyerah. Ketika kita mengalami tantangan, saudara, kita tidak pernah menyerah. Karena kita tahu pengharapan kita dalam Tuhan, dan Tuhan selalu menyertai setiap langkah kita. Jadi orang yang disertai Tuhan itu selalu berhasil. Sekalipun ukuran keberhasilan bukan bicara tentang harta dan jabatan saja, saudara. Tapi kebersamaan dengan Tuhan itu powerful banget. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita lihat dari kebenaran firman Tuhan dari Keluaran pasal yang ke-13. Saya ingin mengajak saudara melihat bagaimana perjalanan bangsa Israel waktu saat keluar dari perbudakan bangsa Mesir. Keluaran pasal 13 ayat 17. Keluar dari perbudakan bangsa Mesir, saudara, perjalanan bangsa Israel. Dan mereka sudah diperbudak selama 400 tahun. Sekitar 400 tahun di perbudakan Mesir. Saudara bisa bayangkan kalau satu bangsa diperbudak 400 tahun itu berapa generasi? Kalau satu generasi 70 tahun aja, berarti berapa itu? 400, 7, 14, 28, 400 tahun, saudara. Sekitar 6 generasi. Paradigmanya, mentalnya mental budak, saudara. Diajarkan turun-temurun dalam mental budak. Nah, kita lihat bagaimana Tuhan memimpin. Keluaran 13 ayat 17 sampai 22. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah apa? Jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu apa? Berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Dan dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu. Maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Nah ini, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan dan menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap berada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Sampai di sini, saudara. Saudara, kalau saudara perhatikan dalam bahasa aslinya, kata Immanuel itu artinya bersama. Kata Immanuel itu juga berarti di depan atau di belakang. Nah, ketika kita tahu bersama atau di depan, di belakang, maka ini menuju kepada kisah di mana bangsa Israel ini keluar dari perbudakan bangsa Mesir, ada tiang awan dan tiang api yang menyertai mereka, di depan dan di belakang mereka. Artinya apa? Ada penyertaan Tuhan yang sempurna, ada pelindungan Tuhan yang sempurna ketika seseorang mengalami Immanuel. Waktu Tuhan menyertai bangsa Israel, saudara, keluar dari perbudakan bangsa Mesir, saudara, ingat Israel dari Yakub punya anak, saudara, Yusuf. Yusuf ini, bangsa Israel ini masuk ke Mesir ini kan karena Yusuf, saudara. Waktu terjadi kelaparan selama 7 tahun dengan 75 orang di sana dan akhirnya mereka beranak cucu di sana dan beranak cucu di Mesir ini, jumlah bangsa Israel menjadi semakin banyak. Lalu orang Mesir ini ketakutan dan mereka menjadikan bangsa Israel ini sebagai budak mereka. Dan selama 400 tahun mereka diperbudak di tanah Mesir. Nah, Tuhan ingin membebaskan mereka, Immanuel. Tuhan ingin membebaskan mereka. Waktu Tuhan ingin membebaskan mereka, 10 tulah kena ke bangsa Mesir. Dan kita lihat perjalanan ini. Nah,
Dari Keluaran pasal 13 ini, kita bisa mempelajari 4 MP, bukan 4 megapiksel, saudara. 4 M dan 1 P. Yang pertama, saudara, yang saya ingin ajak, saudara perhatikan ayat 17. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menutup mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Yang pertama yang saya ingin sampaikan, yang kita bisa pelajari dari Keluaran pasal 13 ini adalah Tuhan yang menyertai kita itu adalah Tuhan yang Maha Tahu. Tuhan tahu kalau di depan ada musuh. Tuhan tahu kalau di depan tuh ada bangsa Filistin. Dan Tuhan tahu kondisi keadaan bangsa Israel dengan mental budak, saudara, dan tidak siap menghadapi peperangan. Kalau mungkin menghadapi peperangan sedikit, mungkin mereka akan lari kembali ke Mesir. Tuhan tahu. Tuhan mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Bahkan yang seringkali kita tidak sadari, Tuhan kita tuh Tuhan yang Maha Tahu. Sampai ke kedalaman hati kita. Ia mengetahui apa yang ada di depan kita. Kita nggak tahu apa yang ada di depan kita. Tapi Tuhan tahu. Karena itu saya mau beritahu saudara bahwa Tuhan yang menyertai kita adalah Tuhan yang Maha Tahu. Amin. Tuhan yang mengerti kondisi saudara dan saya sampai kedalaman hati yang paling dalam. Seluruh kerinduan hati saudara, seluruh motivasi hati saudara dan saya, ketulusan saudara. Tuhan tahu. Di hadapan Tuhan kita nggak bisa sembunyikan sesuatu. Di hadapan Tuhan kita nggak bisa munafik, saudara. Apalagi Alkitab berkata Tuhan melihat hati kita. Saudara. Luar biasa, saudara. Tuhan yang menyertai kita itu adalah Tuhan yang Maha Tahu. Kalau Dia Maha Tahu, apalagi yang kita khawatirkan. Lihat, Dia nggak pingin bangsa Israel bersungut-sungut atau kembali ke Mesir sebagai budak lagi atau mati di padang gurun dan sebagainya mungkin. Saudara, makanya Dia bawa bangsa Israel itu putar dulu, saudara. Seharusnya lewatin Filistin langsung perang, jalan yang paling dekat. Tapi ingat, sekalipun Tuhan Maha Kuasa, kenapa Tuhan nggak terabas aja sih Filistin itu? Nggak sikat aja langsung, kan Tuhan yang menyertai. Kasih aja tiang awan, tiang angin puting beliung, mati semua. Filistin kan bisa saja. Tapi ingat, penyertaan Tuhan itu tidak membuat kita jadi pasif. Tuhan mau kita tuh mengerti Dia menyertai dan kita bekerja sama dengan Dia. Nanti kita akan pelajari lebih dalam. Yang pertama, ingat selalu bahwa Tuhan itu Maha Tahu. Katakan bersama saya, Tuhan Maha Tahu. Amin. Tuhan yang menyertai kita tuh Maha Tahu. Jadi jangan sampai kita menyembunyikan sesuatu di hadapan Tuhan yang kita pikir Tuhan nggak tahu. Nggak akan bisa. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu apa? Hari depan yang penuh harapan. Hari depan yang penuh harapan. Tuhan tahu apa yang ada di depan kita. Bahkan sampai kekekalannya Dia sudah tahu. Sudah, sebelum saudara dan saya diciptakan, Dia sudah tahu sebenarnya. Jadi ingat selalu bahwa Immanuel, Tuhan yang menyertai kita tuh bukan Tuhan yang nggak tahu, tapi Dia Maha Tahu. Dia yang menyertai kita. Kalau musuh kita merancangkan yang jahat buat kita, kita nggak tahu. Tapi karena Tuhan itu Maha Tahu, Tuhan sanggup merancangkan, mengubahkan rancangan yang jahat itu, mendatangkan kebaikan bagi kita, bagi kemuliaan namanya. Amin. Sekalipun saudara-saudaranya merancangkan hal yang jahat terhadap Yusuf, dimasukkan ke dalam sumur, dijual, jadikan budak, dan sebagainya. Tapi Tuhan tahu. Tuhan telah memilih Yusuf. Tuhan telah memberi mimpi kepada Yusuf.
maka tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi rencana Tuhan dalam kehidupan Yusuf. Amin. Kalau firman Tuhan berkata rancangannya ialah rancangan damai sejahtera, maka tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi saudara dan saya untuk hidup dan menikmati damai sejahtera yang daripada Tuhan. Amin. Nah, waktu kita mengerti kebenaran, maka rancangan Tuhan tidak akan gagal dalam hidup kita. Tapi kalau saudara perhatikan, Simson, orang pilihan Tuhan, bagaimana akhir hidupnya? Saul, orang pilihan Tuhan, bagaimana akhir hidupnya? Yang saya maksudkan cuma sederhana. Dalam mengikuti penyertaan Tuhan, kita harus menyerahkan hidup kita dan belajar taat kepada Dia. Baru semua janji-janji Tuhan itu akan tergenapi. Orang yang tidak mengenal janji Tuhan, yang tidak mau melangkah dengan iman, hidup taat kepada Tuhan, dia tidak akan merasakan Immanuel itu termanifestasi dalam berbagai area kehidupannya. Waktu saudara mengenal Tuhan dalam area, misalkan penebusan, pengampunan, maka saudara akan merdeka dari rasa bersalah, merdeka dari rasa terhakimi. Waktu saudara mengerti, saudara diciptakan spesial di mata Tuhan, identitas saudara kenal dengan baik, maka saudara tidak akan menjadi seorang yang minder. Maka saudara tidak akan menjadi seorang yang takut. Waktu saudara mengenal kebenaran tentang keuangan, bagaimana hidup dalam keuangan ilahi, ekonomi kerajaan Allah, maka ekonomimu akan diberkati. Waktu saudara mengenal tentang kebenaran tentang mengasihi hidup berumah tangga, maka rumah tanggamu akan diberkati dan menikmati kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Tapi ketika kita tidak mengerti kebenaran itu, misalkan kita tidak mengerti kebenaran tentang ekonomi, ekonomi kita akan problem. Mungkin kita bebas dari rasa bersalah, tapi ekonomi problem. Karena kita tidak mengenal kebenaran tentang ekonomi kerajaan Allah, atau keluarga dan sebagainya. Tuhan Maha tahu dalam kehidupan kita, amin. Yang kedua, yang kita bisa pelajari, Keluaran pasal 13 ayat yang ke-21. Ayat yang ke-21, kita baca bersama. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan dan menuntun mereka di jalan. Saudara perhatikan, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada malam dalam tiang api untuk menerangi mereka. Jadi malam mereka tidak kegelapan karena ada tiang api. Mereka tidak kedinginan karena ada tiang api. Sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Yang kedua, yang kita bisa pelajari adalah Tuhan yang menyertai kita itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Bagaimana mungkin di padang gurun, saudara, kami pernah ke Mesir, saudara, kalau jalan kaki di padang gurun, mati kita di sana. Malam kedinginan luar biasa, pagi kepanasan, apalagi di sana kan ada kadang suhu panas, suhu dingin dan sebagainya. Saudara, kenapa saya katakan Tuhan Maha Kuasa? Ia berkuasa menciptakan apa yang tidak ada menjadi ada. Amin. Belum pernah ada tiang awan, tiang api di dunia ini selain dari kisah penyertaan Tuhan atas bangsa Israel. Waktu siang hari ada tiang awan. Mereka tidak kepanasan. Mereka tetap bisa berjalan. Malam hari ada tiang api yang menerangi langkah mereka. Mereka tidak kedinginan dan mereka tetap bisa berjalan. Tuhan berkuasa menciptakan apa yang tidak ada menjadi ada. Amin. Nah, sadarin. Tuhan yang menyertai aku, Dia tahu semua kebutuhanku, Dia tahu isi hatiku, aku ingin menyenangkan hati Dia, Dia tahu apa yang menjadi pergumulanku. Bukan hanya sampai di sana, Tuhan yang menyertai aku itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Sebelum bangsa Israel keluar dari perbudakan bangsa Mesir, ada 10 tulah. Tuhan sudah menunjukkan kuasanya melalui 10 tulah. Saudara, bangsa Israel melihat banyak mujizat ketika mereka berada di padang gurun. Kalau padang gurun ini menggambarkan tentang masalah, berarti mujizat banyak terjadi ketika banyak masalah.
Jadi yang punya banyak masalah, bersyukurlah. Kalau yang punya banyak masalah, bersyukurlah. Kenapa? Karena Tuhan menyertai kita dan mujizat akan terjadi. Tidak ada masalah, maka tidak ada mujizat. Nah, ini Leo wajahnya lagi banyak masalah atau lagi? Kalau lagi banyak masalah berarti sebentar lagi banyak mujizat, Leo. Oke. Kemudian, tidak ada mujizat yang besar tanpa masalah yang besar. Amin. Tidak ada mujizat yang besar tanpa masalah besar. Apa yang tidak mungkin bagi kita, mungkin bagi Allah. Lukas 1 ayat 37 dikatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sadarkan diri kita. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Gak ada yang mustahil. Maria yang masih perawan pun bisa mengandung Yesus. Apalagi yang mustahil. Hukum alam pun bisa diterabas semuanya. Yesus berjalan di atas air. Petrus berjalan di atas air. Sudah. Tapi jangan saudara coba-coba mau ke Singapura berjalan di atas air ya. Makanya kalau kita nafsirkan ayat, kita harus melihat konteks dan kisah itu memang terjadi dalam kasus khusus untuk saat itu atau bisa diterapkan untuk saat ini. Nah, banyak orang tidak mengerti prinsipnya ini. Prinsipnya Petrus berjalan di atas air itu karena dia taat kepada perintahnya Yesus. Itu prinsip yang kita ambil. Bukan jalan di atas airnya yang kita ambil. Nah, kadang kita nih ngambil kisah, lalu kita terapkan dalam kita, kisahnya itu kita praktekkan. Prinsipnya kita abaikan. Prinsipnya yang harus kita ambil. Oke, saya nggak jelaskan sana dulu. Di Markus 9:23, jawab Yesus, katamu jika kau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Bagi Allah tidak ada yang mustahil, tapi untuk saudara mengalami mujizat Tuhan, harus percaya. Makanya tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Nah, lalu saudara, saya ingin mengajak saudara membaca, ini harus buka ayatnya, Markus 14 ayat 36. Ini statement yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Markus 14 ayat 36. Mari tampilkan, karena saya ingin kita semua membaca ini. Bagaimana saudara mempercayai bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. 14 ayat 36, katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Saudara tahu ini kisah pergumulan Yesus Taman Getsemani. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang kau kehendaki. Saudara, perhatikan di sini. Yesus tahu bahwa tidak ada yang mustahil bagi Bapaknya. Tapi bukan berarti dia ngotot untuk keinginannya terjadi. Saudara, supaya cawan ini berlalu. Tapi dia berkata, janganlah apa yang ku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Ini penting. Ini prinsip iman kita ketika kita mempercayai bahwa Allah itu berdaulat, berkuasa atas segala sesuatu. Nah, kalau saudara tidak mengerti prinsip ini, janganlah apa yang ku kehendaki, melainkan apa yang kau kehendaki yang terjadi, maka saudara akan mudah kepahitan, kecewa sama Tuhan. Tapi kalau kita memegang prinsip, aku tahu Tuhan menyertai aku, Tuhan itu maha tahu, Tuhan maha kuasa, tapi aku percaya bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendak Dia. Artinya apa? Aku percaya semua hal yang mustahil itu dapat terlewati, dapat terjadi, tidak ada mustahil bagi Allah, karena Tuhan selalu menyediakan yang terbaik bagi hidupku. Bukan dengan jalan pemikiran kita. Gitu ya. Aku berdoa buat rumah, maka aku minta lotre menang 1 miliar. Atau pasang judi dapat jackpot. Nah, ini kan kacau sudah. Aku beriman di sana. Nah, ini kacau sudah ini. Sudah kacau ini kalau gitu. Gak bisa begitu sudah. Hidup itu harus benar. Yang pertama, Tuhan yang menyertai kita itu adalah Tuhan yang maha tahu. Amin. Yang kedua, Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang maha kuasa. Tapi ingat, bukan kehendak kita yang terjadi, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Amin. Kalau kehendak kita yang terjadi terus, nggak mati-mati kita, saudara.
Ada orang mati kita bangkitkan. Belum. Punya aja kita alasan. Mati bangkitan. Mati bangkitan. Nggak bisa gitu. Kehendak Tuhan yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Kapanpun kita mati, yang penting kita mati dalam Kristus karena bersama-sama dengan Tuhan. Yang ketiga, saudara, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang menyelamatkan. Tentu dalam perjanjian baru jelas, melalui pengorbanan darah Kristus. Tapi kalau kita lihat dalam kisah perjalanan bangsa Israel keluar dari perbudakan bangsa Mesir ini, dia menyelamatkan bangsa Israel dari orang Filistin. Di bawah jalannya putar karena bangsa Israel belum siap. Ia juga menyelamatkan bangsa Israel dari kematian di padang gurun. Ada tiang awan, ada tiang api, ada burung puyuh, kemudian ada batu karang yang mengeluarkan air, ada laut yang terbelah dan sebagainya. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang menyelamatkan, amin. Dia menyelamatkan kita dari kekalahan. Dia menyelamatkan kita dari ketakutan. Dia menyelamatkan kita dari kehancuran. Dia menyelamatkan kita dari kekecewaan. Tuhan yang kita sembah itu dia maha tahu, maha kuasa, dan menyelamatkan kita. Itu isi hati Tuhan. Makanya Yesus datang mati di atas kayu salib menebus saudara dan saya, supaya saudara dan saya diselamatkan, dan bukan hanya kita yang diselamatkan, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus memperoleh keselamatan. Itu isi hati Tuhan kita. Makanya apapun pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan, ingat, goal akhirnya beritakan tentang keselamatan. Keselamatan. Apapun profesi kita hanya sementara. Profesi saya sebagai gembala sidang secara organisasi. Saudara mungkin ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi karyawan, ada yang pemimpin dan sebagainya, saudara. Goalnya tetap satu. Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang ingin menyelamatkan umat manusia. Amin. Jadi kalau kita lihat sederhana, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, orang yang disertai Tuhan, kalau tadi dikatakan berhasil, saya sebagai seorang gembala, seorang hamba Tuhan menjadi seorang hamba Tuhan yang berhasil. Saudara sebagai pengusaha yang berhasil. Saudara sebagai karyawan yang berhasil. Saudara sebagai pemimpin yang berhasil dan seterusnya. Saya sebagai gembala menjadi gembala yang dikasih oleh keluarga New Life. Saudara sebagai pengusaha menjadi pengusaha yang dikasih oleh karyawan saudara karena ada terang Kristus dalam hidup saudara, amin. Sama kita, saudara pebisnis, saudara mau karyawan, mau apapun pekerjaan saudara, karena kasih Kristus dalam hati saudara mengalir, saudara akan menerima kasih itu, saudara. Saudara sebagai orang yang saya sebagai gembala yang melayani, Tuhan berikan otoritas, kuasa yang lebih lagi. Saya akhirnya menyadari, iya, seharusnya lebih besar lagi. Demikian pula dengan saudara, kepercayaan yang Tuhan berikan pada saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam ekonomi saudara, kita akan terus semakin besar, karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang besar. Mari kita belajar mempercayai bahwa Immanuel, Tuhan yang menyertai kita itu Tuhan yang luar biasa. Dia maha tahu, maha kuasa, dia Tuhan yang menyelamatkan. Yang keempat, saudara, itu sudah 3N kan? Nah, ini yang keempat, saudara, Tuhan yang menyertai kita. Kalau saudara lihat kembali ke ayat 21. Mari kita lihat. Tuhan berjalan kepada mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan pada waktu malam dalam tiang api dan sebagainya. Yang keempat yang disampaikan, Tuhan yang menyertai kita itu adalah Tuhan yang menuntun kita. Menuntun, saudara tahu, pernah lihat orang buta dituntun, gitu ya. Kita nih manusia kan bodoh, lemah, tak berdaya, dan sebagainya. Kita perlu tuntunan Tuhan. Kemana tiang awan itu bergerak, ikut saja nurut baik-baik. Kemana tiang api itu bergerak, begitu dia bergerak, langsung dikasih, ayo ikut jalan bangsa Israel. Gitu kan? Jadi Tuhan itu menuntun orang yang mau dituntun. Kalau kita nggak mau dituntun, bagaimana kita mau melihat janji Tuhan tergenapi dalam hidup kita, Immanuel itu. Makanya kebenaran kasih karunia ini luar biasa sekali, saudara. Semakin saya merenungkan, semakin dahsyat rasanya. Kenapa? Orang yang mengalami kasih karunia Tuhan jadi mudah dituntun sebenarnya, bukan jadi aneh, bukan jadi eksklusif. Jadi merasa benar sendiri dan sebagainya. Orang yang mengalami kasih karunia Tuhan, hidupku hanya untuk Tuhan, sudah. Apapun Tuhan bilang, ya aku nurut saja. Bagaimana Tuhan menuntun umatnya, kan gitu ya.
Tuhan menuntun umatnya bangsa Israel lewat apa? Lewat Musa. Kepemimpinan Musa. Saudara tahu, sebagian bangsa Israel memberontak terhadap Musa, betul ya? Bahkan Harun Miriam pun pernah berontak terhadap Musa sampai kena kusta dan sebagainya. Tuhan pakai kok. Tuhan itu, sekalipun dia tidak kelihatan, tapi dia menyatakan pribadinya kepada saudara dan saya itu dengan nyata. Nah, orang yang bisa merasakan kehadiran tuntunan pribadi Tuhan ini dengan nyata adalah orang yang mengalami kasih Kristus, yang percaya menyerahkan hidupnya pada Tuhan dengan segala kerendahan hati, dia memberikan dirinya dituntun. Lewat mana Tuhan menuntun kita di zaman now? Zaman now Tuhan menuntun kita melalui apa? Melalui firman, doa. Saudara, ini hal yang kelihatannya sederhana. Tapi tahukah saudara bahwa tuntunan Tuhan itu benar-benar nyata melalui doa dan firman. Waktu saudara mengalami masalah, jangan berusaha turun tangan terus. Sudah turun tangan, ambil waktu berdoa. Tuhan, gimana ya solusinya? Gitu loh. Jangan ngotot dengan cara kita sendiri. Libatkan Tuhan, andalkan Tuhan. Taruh pengharapan kita dalam Tuhan dalam menghadapi masalah. Jadi saat teduh untuk kita berkomunikasi sama Tuhan, ada yang saat teduhnya pagi, ada yang siang, ada yang malam, terserah. Pokoknya terus connect sama Tuhan. Terus gimana cara Tuhan menuntun kita lagi? Melalui gembala, melalui saudara-saudara seiman. Saudara. Tuhan kasih otoritas di atas kita melalui Bapa rohani. Itu anugerah Tuhan, itulah cara Tuhan menuntun kita. Saudara, yang jadi masalah adalah banyak orang nggak mau dituntun Tuhan karena dia mau menuntun Tuhan atau mau menuntun orang lain, tapi dia sendiri nggak mau dituntun. Makanya tidak semua bangsa Israel yang keluar dari perbudakan bangsa Mesir masuk dalam tanah perjanjian. Yosua dan Kaleb yang masuk dalam tanah perjanjian. Jadi Tuhan yang menyertai kita itu adalah Tuhan yang menuntun kita. Menuntun itu artinya dia menunjukkan jalan, dia memberikan arahan, dia memimpin kita. Nah, waktu kita mengikuti tuntunan Tuhan, kita akan diselamatkan. Amin. Makanya Tuhan yang kita sembah, yang pertama apa? Tuhan yang Maha Tahu. Kata bersama saya, Maha Tahu. Yang kedua, Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Amin. Yang ketiga apa? Tuhan yang menyelamatkan. Amin. Dia Maha Tahu, Maha Kuasa, dia menyelamatkan. Yang keempat apa? Tuhan yang menuntun kita. Setiap langkah kita dituntun oleh Tuhan. Amin. Makanya bersama Yesus kita lakukan perkara yang besar. Yang terakhir, saudaraku, Tuhan yang menyertai kita itu Tuhan yang peduli. Bahkan sampai hal-hal yang kecil sekalipun. Saudara, 40 tahun bangsa Israel di padang gurun, tidak ada kasutnya yang rusak. Coba buka Ulangan pasal 29 ayat yang kelima. Ulangan 29 ayat yang kelima. Ulangan 29 ayat yang kelima. 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun, pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu, dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Leo, umur berapa Leo sudah? 40 tahun Leo. Sudah berapa kali ganti sandal? Sudah berapa kali ganti baju? Beli baju baru terus tiap tahun. Tapi ini 40 tahun loh saudara. Artinya apa sih? Saya ingin mau mengingatkan kita kembali. Tuhan yang menyertai kita tuh peduli sampai hal-hal kecil dalam hidup kita. Hal-hal yang mungkin tidak kita sadari, yang tidak kita perhitungkan, dia peduli. Satu rambut pun jatuh, dia hitung loh saudara. Dan kita berkata, dia akan menggendong kita sampai masa tua kita. Ya siapapun yang ada keempat, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan aku mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Kepada siapakah kamu hendak samakan aku? Hendak membandingkan dan mengumpamakan aku sehingga kami sama? Tidak ada yang seperti Tuhan kita. Amin. Amin. Tuhan menyertai kita. Amin. Dia peduli. Sadarin.
Kadang mungkin kita stres apa, tapi dia Tuhan yang peduli. Tapi saudara harus perlu mengingat bahwa untuk hidup dalam tuntunan Tuhan, kita harus mengetahui kehendak Tuhan. Kita harus punya hati yang rela, mau taat, mau dibentuk, kadang melalui proses. Bangsa Israel keluar dari bangsa Mesir mau dibawa masuk dalam tanah perjanjian, melalui proses di padang gurun. Ketika melalui proses kelihatannya gak enak, tapi saya mau beritahu saudara, justru mujizat-mujizat dahsyat dialami oleh bangsa Israel itu terjadi ketika di padang gurun, bukan di tanah Kanaan. Laut terbelah, tiang awan, tiang api, burung puyuh, burung gagak, mana, air, batu karang mengeluarkan air, itu semua terjadi di padang gurun. Mujizat-mujizat besar terjadi dalam padang gurun. Nah, banyak anak Tuhan tidak menyukai proses. Ini dia yang jadi masalah. Makanya ketika menghadapi masalah, kita langsung menyerah. Nah, ini yang nggak boleh terjadi, saudara. Jadi Tuhan yang menyertai kita adalah Tuhan yang peduli dengan kebutuhan kita. Amin. Amin. Katakan pada diri kita, Tuhanku mengerti apa yang kubutuhkan. Bapakku menyediakan apa yang kubutuhkan, bahkan sebelum kupikirkan. Sebelum kubutuhkan, Bapakku sudah memikirkan. Kalau saudara jadi orang tua, saudara pasti mengerti. Saudara punya anak, sebelum anak saudara lahir, saudara sudah pikirkan bajunya, betul ya? Nah, Vivi itu, silakan beli baju dulu, Vivi, beli susu, beli pampers. Enggak tunggu lahir dulu, aduh, belum ada baju. Enggak kan? Pasti sudah mulai dipikirkan. Ditabung, nanti sudah lahir, aduh lucunya, sudah makin besar, mikirin sekolahnya, habis itu mikirin kuliahnya. Sebelum anak itu mikir, Bapak kita tuh peduli. Nah, cuman kadang kita tidak merasakan penyertaan Tuhan, itu karena kita terlalu fokus pada keinginan kita, fokus pada diri kita. Karena ada dosa, ada rasa bersalah yang menghantui kita, sehingga kita tidak melihat penyertaan Tuhan. Karena kita tidak mengerti janji Tuhan dalam hidup kita. Makanya kita tidak merasakan penyertaan Tuhan. Hari ini sadari baik-baik. 4 megapiksel, 4 MP. Yang pertama, Tuhan yang menyertai kita itu Tuhan yang Maha Tahu. Amin. Yang kedua, Tuhan yang menyertai kita Tuhan yang apa? Maha Kuasa. Tuhan yang menyertai kita adalah Tuhan yang menyelamatkan. Amin. Sudah berapa M? 3. Lalu Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang bagaimana? Menuntun kita. Jadi beri hati untuk dituntun, sudah 4M. Yang terakhir, Tuhan yang menyertai kita itu adalah Tuhan yang peduli tentang semua pergumulan kita. Saudara, saya tutup aja dengan kisah curhat bersama dan New Life ya. Memang kerinduan kita ketika kita mau siaran curhat bersama dan New Life ini memang banyak tantangan. Waktu awal kita panggil orang sound, cek gimana ya caranya supaya bisa ngambil dari sound. Waktu orang soundnya datang, cek solder sana, solder sini, power kita terbakar. Alat power itu untuk memperkeras suara, harus dibawa pergi servis lagi. Kemudian supaya menghemat dana, ini tinggal ganti kepalanya supaya suaranya gini nih. Beli solder, beli peralatan, Kofunik mencoba mensolder. Nah ini, nggak pernah solder, tiba-tiba mencoba mensolder. Solder, awal sampai akhirnya sampai stres. Aduh, nggak bisa bawa aja orang. Jangan kok, aku aja coba. Ternyata kulihat soldernya memang susah, soldernya error. Ujungnya susah panas, nggak panas. Jadi kalau timah nggak lengket. Problem lagi. Kemudian kita ini kan otodidak semua, saudara. Nggak bisa apa-apa. Pokoknya cuma kita tahu ada gambaran. Bisa nih kita YouTube. Sebenarnya kalau dari HP atau dari itu langsung bisa. Cuma kan kita mau yang kualitas bagus. Suruh Anda pelajari OBS. Makanya Anda makin keriting itu. Pelajarin OBS. Coba laptop, noise lagi, gagal lagi, sudah makin keriting, sudah. Kemudian waktu kita mencoba, sudah coba, sudah keluar suara, kita coba noise dan ini itu banyak sekali masalahnya. Lalu kita kan ada pertemuan simulasi. Ayo kita coba mau simulasi siaran. Pas mau simulasi siaran, kena virus komputernya, pokoknya Windows-nya problem, gagal simulasi. Lalu saya, gimana nih, untuk menghemat dana, saya cari install
Windows 10, saya tanya sama Alfor lagi, Alfor kasih tahu key-nya, gini, ini, oke, coba kita atasin sendiri semua. Lalu kumpul lagi, simulasi kedua lagi. Simulasi kedua, ada Budita sudah datang, semua sudah komplit tim. Tim luar biasa juga, ada Atta dan sebagainya, ada kameramen, ada Bumon yang ready untuk nanti kirim WA dan sebagainya. Saudara, kita sama-sama semua. Simulasi kedua, internetnya error lagi. Waduh. Rasanya sudah, saya pikir, aduh Tuhan kenapa? Saya jujur, saya merasa nggak enak. Karena saya pikir, seharusnya simulasi ini berjalan lancar. Merasa nggak enak, kenapa? Karena ada tim yang sudah menyediakan waktu, tapi nggak bisa simulasi. Gagal selalu, simulasi pertama gagal, simulasi kedua gagal. Saya juga nggak enak sama Kofunik dan Anne. Saya minta tolong Anne, saya bilang, nah colok ini ke sini, kan kita main trial. Saya bagian bikinnya, aduh gimana ya caranya, kok tolong ini, Anne tolong ini, gitu kan. Karena saya bagian bikinnya kan. Saya sampai bilang, nah sorry ya, kamu kusuruh pindah-pindahkan ini. Sampai saya merasa nggak enak terus terang. Karena kita harus mencoba berbagai macam cara. Kemudian dicoba terus, error. Kemudian internetnya putus. Akhirnya saya pikir, upgrade aja ada internet. Saya tanya sama orang internet lewat chat yang langsung di Jakarta. Karena nggak tahu bisnet waktu itu, istri saya kasih tahu biasanya cuma lewat chat saja. Saya bilang, kalau di upgrade ada kemungkinan nggak untuk kita nggak terputus lagi nih? Ya, upgrade pasti lebih cepat sih Pak. Saya isi form upgrade lah langsung. Saya pikir, saya tunggu-tunggu kok nggak di-upgrade nih sampai menjelang hari H gitu kan. Lalu saya ajak Yeni mau belajar jadi soundman-nya kan, training Yeni datang. Waktu siang sudah oke gitu kan, siang oke. Yeni datang, kita coba live di YouTube. Yang didengar apa? Dengar pakai headset bagus. Begitu headsetnya dibuka, nggak bisa kedengaran suaranya. Pecah ancur, nggak jelas suaranya. Bingung lagi, aduh apa lagi Tuhan ini. Gimana kita mau live curhat bersama Daniel Live? Mau tidur, mikir, gimana ini, diapakan ini alat dan sebagainya. Kan kita kan mau dengan budget yang seadanya, dengan peralatan yang ada, kita usahakan semaksimal mungkin. Akhirnya saya buat status lah di Facebook. Saya bilang, kalau saudara baca status di Facebook saya yang kegagalan kita tidak boleh menghentikan usaha kita untuk terus mencoba. Itu karena kita lagi gagal untuk live streaming. Saya khususnya mungkin bukan kita. Jadi teruslah berusaha. Jadi saya mikir gimana. Lalu hari Selasa malam tuh doa mikir gimana ya Tuhan, kenapa ya soalnya begini kan sudah training sama ini nggak bisa. Ini kalau pas siaran pasti nggak bisa juga. Tiba-tiba muncul, ingat Daniel waktu itu ada beli alat untuk nyoba untuk buat new live, untuk rekaman, untuk live streaming mungkin gitu kan. Saya langsung hubungi Daniel hari Selasa malam itu. Daniel bilang dia masuk kerja, nanti saya agak mendesak Daniel sih, dan pinjam dong alatnya. Saya ambilkan atau suruh ambilkan atau gimana kan. Oh ya nanti Rabu pagi aja, Rabu dia mau nganterkan kan. Cuma Rabu malam saya bilang, jangan dan kalau bisa pagi dan gak ada waktu lagi nih. Daniel singkat cerita, Daniel pagi-pagi pun jam 8 pagi pulang kerja, sudah langsung drop alat itu ke New Life. New Life, saya mikir-mikir, akhirnya kita coba lagi. Oh sudah mulai ketemu soundnya. Tapi dicoba internetnya masih putus lagi, sudah. Soundnya akhirnya mulai ketemu caranya. Oh sudah dengar di YouTube, oh udah bagus. Oke, agak tenang sudah saya. Tapi internetnya masih putus terus, sudah. Kemudian hari Kamis pagi itu saya bangun, saya tuh aduh capek, ngantuk, saya pikir mau tidur, mau sampai siang, sebenarnya baru saya mau ngantor. Hari Kamis itu hari pas kita siaran itu, udah capek banget. Ada yang konselingnya ya mending kalau 10 menit, 20 menit, ini 1 jam lebih, itu pun akhirnya saya stop. Saya pikir, kacau nih. Cuman waktu itu hari itu saya ingat saya buat status begini. Saya kan ada buat status Tuhan memberikan kita hikmatnya dalam bekerja sehingga apa yang kita kerjakan dibuatnya berhasil gitu kan. Kemudian saya buat status hari Kamis itu gini, ku bersyukur buat pagi yang indah, ku percaya segala sesuatu yang ku perbuat hari ini disertai Tuhan Yesus dan Ia membuat segala sesuatu yang ku lakukan menjadi berhasil. Waktu itu Kamis pagi. Nah, hari Rabu malam kan habis kita doa, Aineri kan ada bilang gini, curhat bersama dalam New Life sukses, amin, gitu kan. Waktu Aineri bilang begitu, saya sebenarnya mikir,
iya sih sukses, cuman gimana caranya? Jujur aja. Cuma saya aminkan aja sudah, gimana caranya saya juga nggak ngerti kan. Nah, lalu anehnya saudara, Kamis itu saya siang ngantor, nggak tahu kenapa saya belum ke atas, belum nyoba. Tiba-tiba jam 2 siang ada orang bisnet datang. Saya tidak minta orang bisnet datang. Waktu saya chat, tidak ada komunikasi bahwa akan ada orang bisnet datang. Orang bisnet datang, saya juga heran kan. Ya udah saya sambut dengan senang hati kan, saya bilang, ini loh Pak, kita internet ini saya lagi coba upgrade. Kemudian kalau misalkan apa pas lagi live streaming itu bisa putus. Oh, itu optiknya Pak. Loh, kalau di upgrade nggak ada pengaruh Pak, batalin aja. Sayang Pak, Bapak yang pakai kan di kantor cuma berapa orang? Saya ceritakan cuma 3 orang aja kan. Sayang Pak, seharusnya kita bayar 600-an per bulan, selama ini 350 ya. Sekitar 350, saya upgrade kan jadi 600. Batalkan aja Pak. Yang paket 1 ani sudah cukup untuk live streaming sebenarnya. Itu karena optiknya dia set, oke, singkat cerita, itu hari Kamis jam 2 siang, saudara. Mau siaran. Selesai dia pulang, saya sama Ana lah ke atas, tes semua. Wah, tes berjalan lancar. 30 menit putus. Bingung lagi kita. Aduh, saya bilang kemana? Udahlah, nah. Kalau memang putus 30 menit, ya kamu connect lagi aja. Jadi 2 kali live juga nggak ada masalah. Yang penting pemirsa bisa terus ngikutin. Tapi luar biasanya saudara, semua tim luar biasa. Ya ini juga sampai tegang itu kelihatannya dia. Ngeset sound sudah diajari. Karena masih pemula kita semua kan masih belajar. Ada Bumon di belakang. Kemudian ada Atta, ada Priska dan sebagainya saudara. Dan yang menariknya saudara, menjelang siaran, Budita kasih kabar lagi nggak bisa karena pekerjaan. Waduh, stres lagi. Saya pikir tenang. Tunggulah sampai 6:30. Biasa Budita kan kadang mepet-mepet kan muncul dia kayak malaikat. Cung gitu kan. 6:30. Tapi yang kali ini nggak muncul, saudara. Nggak muncul. Karena pekerjaan, bukan karena nggak mau atau apa. Karena pekerjaan, benar-benar karena pekerjaan. Memang pekerjaan penting. Nah, kemudian akhirnya ada Bugem. Bugem nih seharusnya kuliah, nggak tahu hari itu 2 hari nggak jadi kuliah sudah, karena Pak Vicky ada siapa mertuanya meninggal ya, nggak jadi kuliah dan ada di New Life. Waktu Budita kabar nggak bisa, saya lihat ini pakai kaos, Bugem pakai kaos, tiba-tiba Anda punya ide, pakai saya punya aja blazer ya, blazer. Ya udah akhirnya Bugem yang jadi siaran, pakai blazernya Ana, blazer pinjaman itu. Jadi kalau saudara nonton tuh blazer pinjamannya dari Ana. Lalu pertanyaan kan belum di-set. Aduh, kita udahlah, saya pikir kalau coba bersama New Life, hajar aja apa yang ngomongin aja sudah. Akhirnya kita briefing sebentar, lalu kita siaran. Saudara, yang saya mau ceritakan gini, yang penting kita tuh nggak boleh menyerah. Kita berdoa lah supaya siaran curhat bersama dan New Life ini lancar terus, gitu kan. Yang kedua, yang terpenting percaya Tuhan menyertai kita. Saya sampai detik ini nggak habis pikir loh, kenapa orang bisnis itu bisa ke New Life. Jadi di alamatnya itu ke B2 nomor 12B di depan. Dia sudah ngecek alat di sana. Tapi dia bisa telepon saya, kemudian saya bilang B1 nomor 12B Pak. Yang internet di depan tuh memang biasa problem. Di tempat kita nggak tahu problem. Orang bisnis nggak tahu datang ke tempat kita. Nah ini bisa datang di hari H itu. Dan puji Tuhan semuanya lancar. Makanya waktu kita ngalami problem, coba ambil waktu tenang, berdoa. Saya tiba-tiba bisa ingat alatnya Daniel itu. Saya nggak tahu alat Daniel itu sebenarnya buat apa. Cuma saya ingat ini kan, yang saya tahu model kotak itu yang di luar. Saya bilang, Dan tolong fotoin jacknya, portnya itu untuk tempat colok-colokannya. Ini ada line in mic, ada line out-nya, ada earphone atau headphone. Udah Dan, aku pinjam dulu. Saya coba aja. Saya cuma nyoba aja asli. Saya nyoba. Ternyata alat itu memang yang memang dipakai untuk supaya kita jalan lancar siaran. Luar biasa sekali Tuhan itu kan. Jadi tidak terduga sudah berapa lama itu alat itu dibeli sama Daniel dan kita saya pun belum pernah lihat alatnya. Jadi waktu kita coba semua berjalan dan lancar. Luar biasa. Makanya apapun yang kita alami, ingat Tuhan peduli kepada kita sampai hal-hal yang kecil, ya. Sekalipun bagi kita susah, nggak masuk di akal, banyak tantangan dan sebagainya, pesan saya jangan menyerah.
karena ada Tuhan yang menyertai kita, amin. Dan kita terus berdoa, curhat bersama dan New Life, terus bisa siaran, jadi berkah bagi banyak orang. Mudah-mudahan Bu Dita mulai tanggal 17 nanti ke atas sudah bisa kembali aktif, settle kerjaannya, semua kita bisa bersama-sama. Nanti hari Kamis ini, nanti saya bersama dan Bugem dengan tema antara cinta dan kecewa. Iya. Gimana sudah mencintai seseorang tapi ada yang mengecewakan, lanjut atau enggak? Itu dia. Oke. Jadi tolong doakan terus ya pelayanan New Life ini dalam pengembalaan kita, curhat bersama dan New Life. Saya rindu makin banyak jiwa yang dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan, amin. Apapun yang kita lakukan sebenarnya goalnya cuma ke jiwa-jiwa kok. Kalau saudara tanya sama saya, kedepannya pinginnya gimana Pak? Oh ada. Saya pingin punya peralatan yang bisa mobile. Kalau perlu punya satu mobil yang khusus untuk kita. Oke, kita mau syuting di sini. Live, langsung. Wah, bisa langsung peralatan semua. Cuma nantilah. Kita lancarkan dulu ini 1 bulan, 2 bulan. Baru kita upgrade pelan-pelan peralatannya. Kita upgrade. Kita pakai mic pun mic clip-on. Nah, nanti kedepannya kita pakai mic wireless. Kalau sudah mic wireless sudah bisa. Bawa laptop, bawa soundcard itu semua. Bawa beli satu mixer yang mobile punya, wah kita bisa keliling kemana-mana, bisa syuting. Nah, keren kan? Oke, kita doakan aja dulu. Kita tunggu dulu, kita biasakan dulu. Ada yang jadi artis, ada yang jadi teknisinya, harus dibiasakan. Dan berharap makin banyak yang terlibat, makin bagus. Dan apalagi vokalisnya Akula yang masih ditunggu itu. Oke, jadi kita bisa bersama-sama ya, maksimal dalam Tuhan. Kita bekerja bersama-sama sebagai sebuah tim yang diberkati Tuhan. Saya bersyukur banget, terima kasih buat tim yang sudah all out. Ada Bumon, semua Kofuniki ini, Ana tuh sampai bergadang sudah sama saya. Sampai 11:30 malam kali Ana ya. Jam 11:30 itu. Waktu hari apa itu nih kita bergadang? Hari Rabu malam ya? Ya, Rabu malam. Kami bergadang di New Life berdua. Nyari cara dan sebagainya itu. Ya, karena memang harus maksimal kan. Memang sempat terpikir gimana kalau diundur lagi, enggak lah nanti undur lagi. Yang penting kalau misal pas nggak bisa pun kita rekamannya ada, ya udah rekamannya kita upload, kita usahakan semaksimal mungkin. Kita berdoa semua yang terbaik yang terjadi yang daripada Tuhan, amin.